Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dari kelompok 3 yang beranggotakan Agnia Intan Safarini, Hasna Ulaya Badiah, Rizal Alifin, Eliza Tifani, Naufal Syafiq, Bintang Hafiz Fadilah, Hilmi Anwar Al-Mughni, dan Brilian Leoni. Kelompok kami akan menyampaikan materi metode psikologi agama, yang mana materi tersebut kami kutip dari buku karya Prof. Dr. Haji Jalaluddin dengan judul Psikologi Agama yang terbit pada tahun 2016. Baik, langsung saja marilah kita simak pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Eliza Tifani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, izinkan saya menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian metode penelitian dalam agama. Psikologi agama juga memiliki metode dalam penelitian ilmiah. Kajian yang dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis secara objektif. Karena agama menyangkut masalah yang berkaitan dengan kehidupan batin, maka masalah agama sulit untuk diteliti secara saksama. Namun demikian, agar penelitian mengenai agama dapat dilakukan lebih netral, dalam arti tidak menentang atau memihak kepada suatu keyakinan tertentu, maka diperlukan adanya sikap yang objektif. Ada pula yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, dalam meneliti harus bersikap filosofis, spiritualistis. Yang keempat, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan hayali. Yang kelima, mengenal dengan baik masalah-masalah psikologi dan metodenya. Yang keenam, memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Yang ketujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Dan yang terakhir, mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk seperti yang dikemukakan di atas, diharapkan para peneliti dalam mengolah, menganalisis, dan mengumpulkan data akan bersifat lebih objektif. Dengan demikian, hasil yang diperoleh tidak akan menyimpang dari tujuan semula. Misal, ada seorang peneliti yang menganut suatu keyakinan tertentu. Lalu, ia menafsirkan sebuah kata dan memasukkan konsep-konsep yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Maka pengaruh keyakinan tadi paling tidak akan cenderung membawa kesimpulan yang bersifat subjektif, dan akan lebih parah lagi kalau kesimpulan tersebut bersifat mencela terhadap suatu keyakinan agama. Padahal dalam meneliti, seorang peneliti harus memiliki sifat objektif yang baik. Yang selanjutnya, dalam meneliti ilmu jiwa agama menggunakan sejumlah metode. Ada metode dokumen pribadi dan metode kuesioner dan wawancara. Pemaparan materi selanjutnya tentang dokumen pribadi akan dijelaskan oleh Saudari Agni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Agnia Intan Safarini dengan akhiran NIM 77 yang akan melanjutkan menjelaskan materi sebelumnya. Yang pertama, ada metode dokumen pribadi atau personal dokumen. Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka cara yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dokumen pribadi. Dokumen tersebut misalnya seperti autobiografi, biografi, tulisan, ataupun catatan-catatan yang telah dibuatnya.
Nah, dalam metode dokumen pribadi ini terdapat 4 teknik. Yang pertama ada teknik nomotatik, yang kedua ada teknik analisis, yang ketiga ada teknik ideografi, dan yang terakhir ada teknik penelitian terhadap sikap. Teknik nomotatik. Teknik nomotatik merupakan pendekatan psikologis yang digunakan untuk memahami tabiat atau sifat-sifat dasar manusia dengan cara mencoba menetapkan ketentuan umum dari hubungan antara sikap dan kondisi-kondisi yang dianggap sebagai penyebab terjadinya sikap tersebut. Sedangkan sikap yang terlihat sebagai kecenderungan sikap umum itu dinilai sebagai gabungan sikap yang terbentuk dari sikap-sikap individu yang ada di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari perbedaan-perbedaan individu. Dalam penerapannya, nomotatik ini mengasumsi bahwa pada diri manusia terdapat suatu lapisan dasar dalam struktur kepribadian manusia sebagai sifat yang merupakan ciri umum kepribadian manusia. Nomotatik yang digunakan dalam studi tentang kepribadian adalah mengukur perangkat sifat seperti kejujuran, ketekunan, dan kepasrahan sejumlah individu dalam suatu kelompok. Ternyata ditemukan bahwa sifat-sifat itu ada pada setiap individu, namun jadi berbeda oleh hubungan antara sifat itu dengan sikap seseorang. Selanjutnya ada teknik analisis nilai atau value analysis. Teknik ini digunakan dengan dukungan analisis statistik. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut teknik statistik dan dianalisis untuk dijadikan penilaian terhadap individu yang diteliti. Teknik statistik digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa ada sejumlah pengalaman keagamaan yang dapat dibahas dengan menggunakan bantuan ilmu eksakta, terutama dalam mencari hubungan antara sejumlah variabel. Selanjutnya, ada teknik ideografi. Teknik ideografi merupakan pendekatan psikologis yang digunakan untuk memahami sifat-sifat dasar atau tabiat pada seseorang atau pada manusia. Ideografi ini lebih dipusatkan terhadap hubungan antara sifat-sifat dengan keadaan dan aspek-aspek tertentu yang dimana berhubungan dengan kepribadian seseorang atau individu terhadap lingkungannya atau terhadap suatu kelompok. Pelopor dari penganut teknik ideografi sendiri adalah Gordon Allport. Menurut Allport, untuk mempelajari kepribadian semestinya mencakup sifat-sifat dasar yang merupakan ciri khas yang ada hubungan antara seseorang dengan perspektif dirinya. Ideografi ini sebagai pelengkap dari teknik sebelumnya, yaitu dari teknik nomotatik yang mempelajari tentang sifat dasar manusia atau mempelajari tentang individu, yang mempelajari bagaimana ketika individu tersebut berada dalam suatu kelompok. Kemudian teknik selanjutnya ada teknik penilaian terhadap sikap atau evaluation attitudes. Teknik ini dalam penelitian terhadap biografi, tulisan atau dokumen yang berhubungan dengan individu tersebut yang akan diteliti secara terperinci. Setelah diteliti, maka akan bisa ditarik kesimpulan bagaimana pendirian seseorang terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Persoalan-persoalan terhadap individu tersebut yang ada hubungannya dengan pengalaman dan kesadarannya terhadap agama. Karena agama-agama pun berkeyakinan bahwa ada sejenis dunia spiritual yang mengajukan tuntutan terhadap perilaku. Seperti yang dikemukakan oleh Robert H. Towles pada bukunya yang berjudul The Varieties of Religious Behavior, atau juga disebut dengan keragaman tingkah laku keagamaan. Banyak contoh kasus yang menyangkut tingkah laku keagamaan ini, yaitu meliputi tingkah laku doa dan tingkah laku sosial umat beragama. Hal ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam perkembangan sikap keberagaman. Faktor-faktor yang dimaksud adalah yang pertama adalah faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial yang terjadi di lingkungannya. Kemudian ada faktor alam, faktor moral, dan faktor afektif. Selain itu, ada pula faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta kasih, harga diri, dan ancaman terhadap kematian. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor dari berbagai proses pemikiran verbal atau yang disebut juga dengan faktor intelektual.
Selanjutnya, kuesioner dan wawancara. Metode kuesioner maupun wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Metode ini dinilai memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama dapat memberi kemungkinan untuk memperoleh jawaban yang cepat dan segera. Hasilnya dapat dijadikan dokumen pribadi tentang seseorang serta dapat pula dijadikan data nomotatik. Selain pertimbangan tersebut, metode ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan seperti yang pertama, jawaban yang diberikan terikat oleh pertanyaan hingga responden tak dapat memberikan jawaban secara lebih bebas. Yang kedua, sulit untuk menyusun pertanyaan yang mengandung tingkat relevansi yang tinggi. Karena itu diperlukan keterampilan yang khusus untuk itu. Yang ketiga, kadang-kadang sering terjadi salah penafsiran terhadap pertanyaan yang kurang tepat dan tidak semua pertanyaan sesuai untuk setiap orang. Selanjutnya, untuk memperoleh jawaban yang tepat, dibutuhkan adanya jalinan kerjasama yang baik antara penanya dan responden, dan kerjasama seperti itu diperlukan pendekatan yang baik dari si penanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dalam metode kuesioner dan wawancara. Dalam penerapannya, teknik pengumpulan data dalam metode kuesioner dan wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu yang pertama menggunakan teknik pengumpulan pendapat masyarakat atau public opinion polls. Teknik ini merupakan gabungan antara kuesioner dan wawancara. Dalam teknik ini, cara untuk memperoleh data yaitu dengan mengumpulkan pendapat banyak orang. Kemudian, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi yang sudah dibuat berdasarkan kepentingan penelitian. Kemudian yang kedua menggunakan teknik skala penilaian atau rating scale. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menjadikan seseorang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan orang lain, baik faktor pengaruh tempat atau lingkungan maupun faktor pengaruh kelompok atau masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga menggunakan teknik tes. Teknik ini digunakan untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu untuk memperoleh gambaran yang diinginkan. Tes ini biasanya sudah disusun secara sistematis. Kemudian yang keempat menggunakan teknik eksperimen. Teknik ini diterapkan dengan cara memberikan perlakuan khusus yang sengaja dibuat untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang. Kemudian yang kelima menggunakan teknik observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi atau sociological and anthropological observation. Teknik ini dilakukan menggunakan data sosiologi, yaitu dengan mempelajari sifat-sifat manusia dari orang per orang atau suatu kelompok, dan juga mempelajari unsur-unsur budaya yang bersifat materi seperti benda budaya dan yang bersifat spiritual seperti mantra dan upacara keagamaan atau ritus yang dianggap memiliki hubungan dengan agama. Kemudian yang terakhir menggunakan teknik studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan perbuatan keagamaan seperti upacara keagamaan atau ritus dengan menggunakan pendekatan sosiologi melalui pengukuran statistik. Kemudian dibuat tolak ukur berdasarkan pendekatan psikologi yang dihubungkan dengan kebudayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bintang. Baik, perkenalkan saya Bintang Hafiz Madillah. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibahas oleh Saudari Hasna tentang metode kuesioner dan wawancara, yang kemudian dilanjutkan dengan pendekatan terhadap perkembangan atau development approach. Teknik ini digunakan untuk meneliti mengenai asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya. Cara yang digunakan antara lain melalui pengumpulan dokumen, catatan, riwayat hidup, dan data antropologi. Yang mana cara ini juga digunakan oleh Sigmund Freud dan Taylor dan juga Franz Boas. Kemudian ada metode klinis dan proyektivitas atau clinical method and projectivity technique. Dalam pelaksanaannya, metode ini memanfaatkan cara kerja klinis, yaitu penyembuhan dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan agama. Usaha penyembuhan dititik beratkan pada kepentingan manusia atau si penderita. Kemudian untuk kepentingan penelitian digunakan teknik proyektivitas melalui riset dan pengumpulan data tertulis mengenai penderita sebagai bahan diagnosa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pengamatan terhadap penderita.
Kemudian ada metode umum proyektivitas. Metode umum proyektivitas ini berupa penelitian dengan cara menyadarkan sejumlah masalah yang mengandung makna tertentu. Selanjutnya, peneliti memperhatikan reaksi yang muncul dari responden. Dengan membiarkan reaksi secara tak sengaja itu, maka pernyataan yang muncul dari reaksi tadi dijadikan sebagai dasar penafsiran terhadap gejala yang diteliti. Reaksi merupakan kunci pembuka rahasianya. Kemudian ada apersepsi nomotetik atau nomotatic apperception. Caranya dengan menggunakan gambar-gambar yang disamar. Kemudian ada studi kasus atau case study. Studi kasus yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, catatan, hasil wawancara, dan lainnya untuk kasus-kasus tertentu. Yang kemudian yang terakhir dilanjutkan oleh survei, yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini dapat digunakan untuk tujuan penggolongan manusia dalam hubungannya dengan pembentukan organisasi dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan dari metode kuesioner dan wawancara. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui latar belakang keyakinan agama. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya. Lalu yang terakhir, itu untuk mengetahui dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia tersebut. Lalu selain dari tujuan tersebut, dalam kaitannya dengan penelitian psikologi agama, juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Misalnya, yang pertama, untuk kepentingan pembahasan mengenai hubungan antara penyakit mental dengan keyakinan beragama. Lalu yang kedua, untuk dijadikan bahan guna membentuk kerjasama antara ahli psikologi dengan ahli agama. Lalu yang terakhir, untuk kepentingan meneliti dan mempelajari kejiwaan para tokoh agama, termasuk para pembawa ajaran agama itu sendiri, seperti para nabi. Gitu. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan pemaparan mengenai metode psikologi agama. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari saya ataupun anggota kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.